Show something at the beginning of the round to stay in it, and now Davis thinks he's got him done, and Michelle Myers. Can Nunez recover? Big straight left. He's in big trouble, and this one. Sang penggusur dari Baltimore, Gervonta Tank Davis, direncanakan akan kembali bertarung pada bulan April ini melawan rival lamanya, Ryan The King Garcia. Sekarang ini, Gervonta Tank Davis yang mempunyai catatan rekor 28 menang, tak pernah kalah dengan 26 menang KO, tidak hanya terus menang, tetapi dia juga terus melakukannya dengan sangat fenomenal. Untuk mengawali tahun 2023 ini, petinju asal Baltimore itu menghukum seorang Hector Luis Garcia dengan menyingkirkan seorang juara kelas 10 super melalui penghentiannya pada ronde ke-9. Tetap saja, bahkan dengan kebiasaannya untuk mencetak kemenangan KO yang luar biasa, rivalnya juga tidak merasa gentar dengan peluangnya untuk menang. Ryan Garcia yang saat ini berusia 24 tahun, sang petinju dari California, baru-baru ini juga mengirim lawannya Javier Fortuna ke atas kanvas. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa seorang Ryan Garcia saat ini bertarung dengan level yang sangat tinggi. Dia melontarkan jab dengan tangan kanan dan hook, dan jika dia berhasil menangkap tank masuk, jika duel itu terwujud, maka kecepatan pukulannya bisa menidurkan Tank Davis, dan itu akan bisa berakhir dengan sangat cepat, secepat pukulan dari Ryan Garcia. Pertarungan Ryan Garcia versus Gervonta Davis yang akan datang akan menjadi salah satu pertarungan yang paling ditunggu-tunggu di dunia tinju pada tahun 2023 ini, khususnya di kelas ringan. Duel Ryan Garcia versus Gervonta Davis dijadwalkan akan berlangsung pada 15 April nanti, yang membuat banyak tokoh olahraga tinju berbicara tentang pertarungan yang sangat menggiurkan ini. Duel Garcia versus Davis akan berlangsung di Divisi 146 di acara pay-per-view di Showtime, di mana tempat mereka sampai saat ini belum ditentukan. Pertarungan yang melibatkan Gervonta Davis biasanya sama dengan kesuksesan bisnis dan box office besar. Untuk pertarungan 7 Januari yang menampilkan Tank Davis melawan Hector Luis Garcia, Al Haymon memanfaatkan basis penggemar asal Baltimore itu untuk menghasilkan pendapatan tiket lebih dari $5 juta di Capital One Arena Washington DC. Sebelumnya, pertarungan di bulan Mei saat Gervonta Tank Davis melawan Rolando Romero, tepatnya di Barclays Center Blueprint New York, Tank Davis menghasilkan hampir $4,5 juta. Tiket yang terjual sebanyak 18.000 lebih dan pembelian pay-per-view di bawah 250.000. Gervonta Davis yang tak pernah terkalahkan ini telah membintangi 5 pay-per-view secara berturut-turut untuk Showtime sejak tahun 2020 dengan melawan orang-orang seperti Garcia, Romero, Isaac Cruz, Mario Barros, dan Leo Santa Cruz. Dia terbukti sebagai penjual tiket bona fide dengan tidak memperdulikan pasar, terutama di arena yang terjual habis di Los Angeles, Brooklyn, Atlanta, dan San Antonio. Pasar yang diinginkan petarung kidal berusia 28 tahun itu berikutnya untuk diuji, kemungkinan besar adalah Las Vegas untuk pertarungannya yang belum diumumkan saat melawan Ryan Garcia yang dikabarkan akan digelar pada 15 April tahun ini. Klausul pertarungan ulang tampaknya menjadi salah satu item baris negosiasi terakhir yang tersisa untuk menyelesaikan kebuntuan dari negosiasi itu selama berbulan-bulan. Dengan Tank Davis sekarang menemukan dirinya dalam daftar pendek sebagai salah satu daya tarik olahraga tinju ini, sekelompok lawan yang layak seperti Shakur Stevenson, Devin Haney, dan lainnya saat ini berkoar-koar melontarkan tantangan kepadanya. Orang-orang ini mendapatkan beberapa kemenangan dan mereka mendapatkan sedikit di atas diri mereka sendiri. Datang temui saya, mereka akan mendapatkan cek yang nyata dan lawan yang nyata dari seorang sang juara, kata Tank Davis saat podcast kepada Brian Caster. Gervonta Davis kelihatannya begitu kesal melihat beberapa petinju muda yang terus berkoar-koar untuk menantangnya, padahal secara jujur mereka hanyalah menginginkan bayaran yang besar. Tidak bisa dipungkiri jika Tank Davis saat ini adalah versi dari Canelo kecil yang dalam setiap pertarungannya dia selalu mendapatkan bayaran besar dan penontonnya
selalu memenuhi stadium. Seperti diketahui, Gervonta Tank Davis yang sebelumnya berada di bawah manajemen Floyd Mayweather, kini dia berada di bawah bendera Premier Boxing Champion atau PBC dengan bosnya Al Haymon melalui stasiun TV berbayar Showtime. Sementara di sisi yang lain, King Ray atau Ryan Garcia, dia berada di bawah Golden Boy Promotion dengan bosnya Oscar De La Hoya melalui jaringan streaming berbayarnya DAZN. Nah, untuk duel pertama, disepakati BBC dan Showtime sebagai penyelenggara di mana pihak GBT dan DAZN sebagai pendamping. Tetapi untuk rematch, jika itu terjadi, pihak De La Hoya meminta Golden Boy Promotion dan DAZN sebagai pihak penyelenggara dan Showtime sebagai pendamping. Disitulah ketidakcocokannya. BBC tetap menuntut rematch mereka yang gelar, bukan Golden Boy. Di sini terasa begitu kental persaingan bisnis antara De La Hoya dan Al Haymon. Yang fair itu jika Ryan menang, kamilah yang mengontrol semua, penyelenggara sebagai petarung set A. Masuk akal, siapapun yang menang, dia menjadi set A. Intinya itu, kami tidak memutar-mutar. Al Haymon mau mendikte semua, dia minta ini, minta itu. Penalti jika Ryan kelebihan berat badan. Kami sudah banyak mengalah dan semuanya berjalan menyenangkan. Jika Ryan Garcia kalah, sudah pasti tidak ada rematch. Kami dari Golden Boy juga ingin melindungi partner TV kami. Segalanya masuk akal dan adil bahwa penyelenggaraan kami yang pegang jika Ryan Garcia menang. Tegas dari Oscar De La Hoya. Ya, tinju adalah bisnis. Tentu tidak ada yang mau rugi, apalagi jika itu rugi besar. Memang menjadi maklum jika kedua belah pihak tidak ada yang mau mundur dalam pertarungan itu, karena tentu mereka sangat menyadari bahwa duel antara Gervonta Davis versus Ryan Garcia akan dipenuhi dengan pundi-pundi jutaan dolar. Seakan mengerti dengan kendala itu, Ryan Garcia pun terlihat gusar, yaitu dengan mengatakan kepada Tank Davis untuk tidak selalu sembunyi di bawah kekuasaan Al Haymon sebagai bos promotornya terbaru. Para pesohor di dunia tinju sudah mulai memberikan berbagai prediksi peserta alasannya tentang siapa yang kemungkinan akan keluar sebagai pemenang dalam pertempuran Ryan Garcia versus Gervonta Tank Davis nanti. Pemegang gelar juara tak terbantahkan 168, Saul Canelo Alvarez, telah memberikan prediksinya jika dia menjagokan seorang Gervonta Tank Davis daripada petinju muda yang notabene adalah mantan compatriotnya Ryan Garcia. Sementara seorang pelatih legendaris asal Meksiko, Ignacio Nacho Beristain, mengatakan jika duel Garcia versus Tank Davis itu digelar, maka kemungkinan besar akan berakhir dengan KO ataupun TKO. Kedua petinju sama-sama kuat. Davis mempunyai kekuatan pukulan luar biasa, sementara Ryan Garcia mempunyai pukulan kilat yang tentu sangat ditakuti oleh lawan-lawannya. Sahabat tinju dunia, kini penampilan Gervonta Tank Davis memang ditunggu-tunggu oleh seluruh pecinta tinju di dunia, apalagi kaula muda. Kini, dia disandingkan dengan petinju muda berbakat Ryan Garcia yang juga dikenal sebagai bintang Instagram dengan jutaan pengikutnya. Akankah pertarungan antara Davis versus Ryan Garcia ini akhirnya terwujud dengan berbagai kendala yang ada? Ya, kita tunggu saja.